Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam satu lagi video, yaitu perbincangan tentang surat Ibrani, dan inilah episod yang ke-15 dan kita sekarang masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu dalam Ibrani bab yang ke-13. Dan bersama dengan saya dalam video ini ialah Lolo, kakak Lolo, dan juga Uncle Ken bersama dengan kita. Halo. Dan saya ialah paling muda lah antara kita semua, yaitu Richard. Alright, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita, ingin saya just kongsikan serba sedikit kepada kita tentang latar belakang tentang Ibrani bab yang ke-13 ini. Dan mungkin saya akan buat kesimpulan daripada bab yang pertama sampai sekarang tentang surat Ibrani. Dan kalau kamu lihat dekat carta yang ada dekat sini, ini adalah slide yang digunakan oleh kami apabila kami buat Bible study. Ini dalam tahun yang lepas ya. Kalau kamu berkenan ataupun mahu mendapatkan salinan untuk slide ini, kamu boleh kontak dan juga komen di bawah. Nah, apabila kita perhatikan sebagai ringkasan, ini tidak semestinya dia punya struktur begini, tetapi secara umumnya kita melihat daripada bab pertama hingga bab yang ke-10, penulis ini lebih menekankan tentang teologi. Teologi secara ringkas adalah pengenalan tentang siapakah Tuhan itu, doktrin dan juga apakah yang dinyatakan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan penulis ini banyak kali ulang-ulang tentang pekerjaan Yesus Kristus, siapa dia dan sebagainya. Kemudian apabila kita masuk dalam bab yang ke-11 dan juga di awal bab yang ke-12, ianya lebih menekankan tentang iman. Bagaimana kita selepas kita mengetahui tentang teologi, penulis ini ingin menerangkan kepada mereka yang menerima surat Ibrani ini pada masa itu dan juga kepada kita pada masa sekarang, bagaimana kita connect antara teologi kepada iman ataupun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian apabila kita masuk dalam separuh daripada bab yang ke-12 dan juga bab yang ke-13 yang kita akan perhatikan dalam petikan ini, yang ianya memang ada menyentuh tentang iman, ianya memang ada menyentuh tentang teologi, tapi saya melihatnya lebih kepada praksiologi, yaitu praktis ataupun cara hidup ataupun etika orang Kristian. Kalau kita sudah tahu apakah itu teologi dan kita harus berjalan dalam iman, bagaimana kita hidup sekarang sebagai seorang Kristian. Dan juga doksologi bermaksud puji sembah. Dan ini membawa kepada keseluruhan tentang firman Tuhan. Jadi ketiga-tiga hal ini ianya tidak boleh dipisahkan. Teologi, iman dan juga etika ataupun praktis kita sebagai orang Kristian. Dan apabila saya membaca dalam Ibrani bab yang ke-13, saya mendapati kata kunci untuk bahagian yang kedua ini ialah daripada ayat yang slide ini kadang-kadang dia bekerja sama, kadang-kadang tidak kan. Ibrani bab yang ke-13 ayat yang ke-8 berkata begini, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita perhatikan melalui petikan firman ini, dan saya rasakan ini sangat berkaitan dengan apa yang kita akan perhatikan dalam bab yang ke-13 ini. Kita melihat bahwa Yesus Kristus, dia ada karakter dia, dan karakter Yesus tetap sama. He will never change. Dan oleh kerana Yesus tidak pernah berubah, begitu juga dengan etika kita sebagai orang Kristian. Ianya tidak boleh berubah ataupun tidak akan berubah kerana Tuhan kita ialah Tuhan yang sama. Dia tetap sama kemarin, hari ini dan juga selamanya. So pertama kita melihat tentang karakter Yesus Kristus. Dia tidak berubah. Oleh itu kita boleh mengikuti dia. Dan yang kedua ialah begitu juga kita melihat firman Yesus juga kekal selamanya. Oleh itu kita harus mentaati dia selamanya juga. Sebagaimana firman-Nya juga tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Mungkin konteks untuk kita mentaati firman itu berbeza daripada dulu dengan sekarang. Tapi firman tetap sama. Dan yang ketiga saya perhatikan ialah the worth of Jesus. Nilai Yesus Kristus itu juga sentiasa sama. Dia tetap dipuji dan juga disembah dulu kemarin, hari ini sampai ke selamanya. Dan apabila kita melihat pada ayat ke-8 ini, kita melihat bahwa karakter Yesus tidak pernah berubah, firman Yesus tidak pernah berubah, dan nilai the worth of Christ tidak pernah berubah. Oleh itu kita harus terus mengikuti Yesus Kristus, kita harus terus mentaati Yesus Kristus, dan kita harus terus menyembah puji sembah Yesus Kristus. Dan ini yang sangat penting apabila kita melihat tentang etika Kristian kan, ianya berdasarkan siapakah Yesus Kristus ini. Dan sebagai orang Kristian kita tidak berpegang kepada institusi yang menjadikan kita begini begitu, tapi kita bergantung kepada pribadi yaitu Yesus Kristus. Dan institusi gereja harus berpegang kepada Yesus Kristus. Yesus ialah Tuhan, Yesus ialah ketua dalam institusi kita. Dan begitu juga ianya mempengaruhi etika kita pada masa sekarang. Jadi apabila kita perhatikan link antara teologi, iman dan juga
perbuatan ataupun etika kita kan. Apa yang kamu orang boleh perhatikan? Mungkin mari kita pergi pada persoalan yang pertama. Kenapa ketiga-tiga hal ini tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan pengikut Yesus Kristus? Teologi, iman, dan juga etika. Mungkin kita pergi pada Lolo dulu. What do you think about this? Apabila kamu thinking about all these things. Okay. Kalau dari saya mulakan dengan verse 9, verse Ibrani 13:9, di mana katakan jangan terikut berbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran yang benar. Tetapkan hati dengan kasih karunia Allah, bukan dengan makanan yang tidak menguntungkan mereka yang asyik dengannya. Jadi apabila soalan ini ditujukan kan, jadi apabila saya melihat pada verse yang ke-9 ini, mungkin latar belakang pada waktu itu mungkin ada ajaran-ajaran yang bukan ajaran benar terjadi pada waktu itu, macam itu kan. Jadi apabila kenapa teologi, iman, dan juga praktikal ataupun respon itu harus bersama-sama, karena kalau bagi saya daripada awal Ibrani kan kita sampai ke sekarang ini kita mengetahui tentang Tuhan, macam itu. Maksud saya kita belajar tentang Tuhan, karakter Tuhan, dan kita harus ada teologi ataupun pelajaran Tuhan yang kukuh supaya kita tahu, oh inilah Tuhan yang saya percayakan, dan plus dengan iman, di mana iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang kita harapkan, dan harus plus lagi dengan praktikal ataupun respon, di mana kita harus lakukan seperti apa yang Tuhan suruh kita lakukan, ataupun respon yang berkenan kepada Tuhan. Karena apabila hal ini tidak bersamakan, jadi apabila kita lihat latar belakang tadi kan mungkin ada ajaran sesat terjadi, kalau tidak ada teologi plus iman plus praktikal ini kan, dan takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan fokus pada Tuhan, pasti kita akan mudah jatuh kepada hal yang tidak benar begitu, ataupun itu akan membuatkan kita pergi menyimpang menyimpang kepada daripada landasan kita yang akan membawa kita kepada murtad dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tiga hal ini harus bersama-sama macam itu. Jadi harus ada pengenalan akan Tuhan, pengetahuan Tuhan yang kukuh, dan disertakan plus dengan iman, kepercayaan, kepastian akan Tuhan, dan kita harus respon dan bertindak seperti apa yang pribadi Tuhan Yesus lakukan. Itulah sebab kita tahu tadi fokus kita dan center kita adalah kepada Yesus itu sendiri. Dan apabila soalan ini kan saya ingat dengan pembelajaran di Duck Down Deep minggu lepas, Rabu ya, di mana kami belajar tentang Lukas yang pertama, dan ya apabila di Lukas yang pertama kita belajar tentang Zakaria, tentang Elizabeth dan juga Maria begitu. Jadi saya percaya mereka tiga individu inilah orang yang mempunyai teologi yang kukuh dalam Tuhan, dan mereka memang percaya dan kepastian, dan mereka sangat pasti dengan Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Jadi apabila kita melihat kan apa yang terjadi di Lukas 1 itu kan, saya melihat mereka adalah orang yang ada pembelajaran akan Tuhan yang kukuh, dan juga mereka ada iman dengan Tuhan, dan karena kedua-dua ini ditambahkan, dan saya melihat macam mana respon mereka. Respon mereka adalah mereka melakukan apa yang Tuhan mau, dan apa respon mereka adalah memuliakan Tuhan begitu. Jadi itu antara contoh yang kita boleh lihat lah. Jadi tiga hal ini harus bersama, teologi plus iman plus praktikal ataupun respon ataupun aplikasi, dan sumber utama dia harus memandang kepada Tuhan pribadi itu sendiri. Ya. Wow, I think this is a very good kesimpulan yang sangat-sangat padat bagi kita lah. Dan mungkin suatu masa dulu kita berfikir pasal ayat teologi ni teologi maksudnya kena pergi sekolah teologi, seminar teologi dan sebagainya. Tapi apa yang dimaksudkan dekat sini adalah daripada definisi yang Lolo kongsikan, saya rasakan definisi yang kita dalam grup kita setuju bahawa teologi secara mudahnya ialah pengenalan ataupun pengetahuan tentang Tuhan. Itu yang sudah dinyatakan tadi. Dan juga apabila kita berkata tentang iman, sekarang ialah kepercayaan kepada Tuhan itu. Dan juga tentang etika ialah bagaimana kita mengasihi sesama kita sendiri dan juga mengasihi Tuhan lah. Ada seorang lecturer, dia suka guna cross tu. Dia cakap, cross tu macam mana? Vertical is hubungan kita sesama. What is vertical kan? Macam mana naik atas, vertical ke? Vertical and horizontal. Horizontal yang lurus kan? Hubungan dengan sesama. Kan? Yes. Aku vertical dengan So there is the kind of etika, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang akan mempengaruhi hubungan sesama kita lah. Sekali lagi, just don't be pressure dengan ayat teologi. Asalkan kamu ada idea tentang Tuhan, itu bermaksud kamu sudah ada teologi dah sekarang. Dan persoalan dia ialah sama ada kamu ada teologi ataupun tidak. Itu persoalan yang
saya rasa tidak berapa penting sangat sebab semua kita ada idea tentang siapakah Tuhan itu, tapi persoalan dia lah, adakah teologi kita benar ataupun tidak? Itu menjadi persoalan dia. Adakah anggapan kamu tentang Tuhan itu benar ataupun tidak? Sebab itu saya rasakan penulis surat Ibrani ini dia sangat-sangat menekankan daripada awal dahulu lagi, dia menyatakan tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus itu, baru dia pergi kepada flow seterusnya, apakah yang tentang iman. Jadi bagaimana sekarang? Kita sudah ada pengetahuan tentang Tuhan Yesus, kita sudah ada knowledge, pengenalan tentang siapa Tuhan itu. Jadi what now? Jadi iman itulah melangkah seterusnya. Adakah kamu percaya apa yang diterangkan tentang siapakah Tuhan ataupun Yesus itu? Dan kemudian bab yang ke-13, dia bukan bab ke-13 sajalah, banyak lagi sebenarnya dia tersebar di mana-mana dekat surat Ibrani itulah. Tapi bab yang ke-13 dia lebih berfokus kepada etika. Jadi bagaimana teologi ini, pengetahuan tentang Tuhan ini, dan juga iman kita itu mempengaruhi orang di sekeliling kita, sesama kita, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. So dia sangat strategik lah apabila saya melihat surat ini disusun dengan sangat-sangat baik pada pandangan saya. Bukan sangat-sangat baik lah, sebab ini kan inspirasi daripada Roh Kudus. It's excellent. Okay. Ken, ada penambahan daripada itu? Memang sudah banyak dikongsikan kan? Ya, sungguh padat. And then saya rasa sedikit untuk menyelit-nyelit some info, tapi bukan very detail to apa yang kita cakap tadi tentang teologi, tentang iman, tentang etika. Tapi bagi saya, apabila saya melihat keseluruhan surat Ibrani ini kan, yang penyampai, aspek semua orang sudah ada basic ataupun foundation ataupun pengenalan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu daripada teologi Mas Satu kan. And then apa yang saya lihat sangat sangat menarik adalah di mana penekanan. Saya tengok dia macam satu penekanan, peringatan. Kalau lihat kan daripada awal yang background yang penerima surat ini, di mana mereka ada yang murtad disebabkan mungkin ada pressure daripada government pada masa itu kan. And then surat ini bertujuan untuk menyatakan bahwa tiada sesiapa yang patut ditinggikan selain daripada Tuhan Yesus. Di mana kita belajar tentang Yesus lebih tinggi daripada malaikat, Yesus lebih tinggi daripada Musa, Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi, dan Yesus lebih tinggi daripada yang last is what? Imam. 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 So saya cuma selit di sini sajalah, di mana pentingnya surat Ibrani ini bukan setakat pada background ataupun latar belakang penerima zaman dahulu, tapi ialah sangat praktik pada zaman kita sekarang. Walaupun kita tidak merasa kita tertekan untuk mengikut Yesus, tapi kalau kita tengok di sekeliling kita kan, Christian is a Christian, tapi banyak istilah Kristen Kristen atas nama saja kan. Yes. People biasa sudah Kristen atas nama. So the approach yang dia pakai di sini adalah sangat praktikal pada kita pada masa sekarang lah. Itu saja yang saya mampu selitkan lah. Sebab it's very even the slide, the summary itself already bagi kita a wide information tentang iman, teologi, iman dengan praktikal. Tanpa iman apa jadi kepada tanpa teologi apa jadi kepada iman dengan praktikal, tanpa praktikal apa terjadi kepada teologi dengan praktikal. Benar satu yang missing apa jadi kan? Ianya saling berkaitan lah, tak boleh tidak boleh dipisahkan ya. But saya rasa kan salah satu yang sangat-sangat penting dekat sini, memang banyak benda yang penting lah, tapi kalau kita perhatikan segala-galanya yang ketiga-tiga hal ini ialah tentang worship, iaitu puji sembah. Sebab sometimes kita hanya bercakap bahwa puji sembah hanya nyanyian dan sebagainya, tapi itu sebahagian daripada puji sembah. Dan worship merangkumi, mesti kita ada kebenaran tentang Tuhan kan, teologi yang benar, so that worship kita benar. Iman, kalau kita just cakap saja tanpa iman, tak ada guna juga worship. Begitu juga kalau kita musuh sesama sendiri, dekat luar musuh sesama sendiri, etika sesama sendiri yang lain macam, tapi lepas tu apabila kita menyembah Tuhan, seolah-olah kita yang tidak ada masalah di dunia, tapi kita ada masalah dengan orang sekeliling kita. So I think worship is sangat-sangat praktikal juga dalam konteks inilah. Lolo, ada apa penambahan daripada sini? Yep. Tentang worship, worship tadi kan yang macam Richard, saya bersetuju lah. Daripada pengenalan kita akan Tuhan, jadi kita akan mengeluarkan, worship itu bukan praise and worship sajalah, apapun yang kita keluarkan daripada mulut kita tentang kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu adalah worship dia lah. Jadi
kadang-kadang saya dulu berpengalaman apabila saya worship kan, saya apa yang saya cakap nih macam tu, Pak? Betulkah macam tu? Betulkah apa yang saya cakap macam tu? Jadi di mana di sana saya tidak ada kepastian atas apa yang saya percayakan macam tu. Jadi penting, memang sangat penting di mana pengenalan akan Tuhan, iman, aplikasi dan juga worship, sebab hal ini adalah seiringan. Di mana apabila kamu worship, kamu memang yakin bahwa itulah Tuhan, tentang memuliakan Tuhan, dan itulah yang benar. Begitulah. Jadi ya, worship datang daripada sesuatu yang benar yang kita belajar dan plus dengan iman percaya kita lah. Ya. Wow, thank you very much for that. Ken, ada lagi penambahan sebelum kita masuk kepada seterusnya? Sedikit, sebab approach kamu dua saya tengok daripada kebanyakan kamu orang memang pelayan-pelayan daripada gereja ataupun pelayan-pelayan dekat universiti kan, masa fellowship, but in term of out of that context kepada orang luar di mana kita cuma datang untuk everyday Sunday service, mana-mana ada perjumpaan cell group, we just attend sebagai satu grup fellowship lah. Maksud saya bukan pelayan yang dalam penuh masalah dalam grup tu tadi lah, maksud saya kan. So the approach is di mana worship tidak juga terjadi setakat di dalam fellowship, di dalam church. Maksudnya macam manalah kita yang bekerja yang bukan full time dalam fellowship, macam mana. So itu approach worship yang saya tengok daripada Ibrani. Dan ini akan beralih kepada soalan yang kedua nanti saya akan jawab juga. Dan sangat menarik apa yang Ken kongsikan juga tadi ialah di mana kita melihat apabila kita masuk kepada bab yang ke-13 ada nasihat-nasihat yang tidak semestinya khusus kepada sepenuh masa, tapi kepada orang Kristen kebanyakannya lah, orang kebanyakan. Itu macam bahasa Piramli, orang kebanyakan. Alright, sebelum kita pergi pada persoalan yang kedua, mari kita baca dahulu. Let me just baca bahagian yang pertama, dan nanti saya minta Lolo untuk baca bahagian kedua dan Ken baca bahagian yang seterusnya. Yes, kami baca daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Saya bacakan. Ini bab yang ke-13 ya. Pastikan kasih persaudaraan berpanjangan. Jangan lupa meraihkan orang asing, kerana dengan berbuat demikian, ada orang yang telah meraihkan para malaikat tanpa mengetahuinya. Ingatlah kepada orang yang terpenjara, seolah-olah kamu terrantai bersama mereka. Kenanglah orang yang dianiaya, seolah-olah kamu juga dianiaya, kerana kamu dan mereka adalah satu. Hendaklah perkawinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur dijaga supaya tidak tercemar, kerana Allah akan menghukum penzina, baik yang bujang maupun yang sudah berkahwin dan mengkhianati pasangannya. Jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta wang. Kamu harus berasa cukup dengan apa yang ada padamu. Dia sendiri telah berjanji, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarkanmu. Oleh itu, kita boleh berkata dengan bersemangat, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Ingatlah mereka yang menjadi ketuamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Teladani iman mereka, perhatikan hasil jalan hidup mereka. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jangan terikut-ikut berbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran yang benar. Tetapkan hati dengan kasih kurnia Allah, bukan dengan makanan yang tidak menguntungkan mereka yang asyik dengannya. Kita mempunyai masbah, di mana orang yang menjalankan ibadat kemah tidak berhak makan sesuatu daripadanya. Bangkai semua binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat suci oleh imam besar untuk menebus dosa, dibakar di luar perkemahan. Oleh itu, Yesus juga untuk menyucikan umat manusia dengan darahnya sendiri, menderita di luar pintu gerbang. Dengan demikian, marilah kita pergi mendapatkannya di luar perkemahan dan menanggung celaan yang dideritainya. Di sini kita tidak ada kota kekal, tetapi kita berusaha mendapatkan kota yang akan datang. Oleh itu, melaluinya marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban, yaitu pujian kepada Allah, sebagai buah-buahan hasil bibir kita, sambil bersyukur kepada namanya. Tetapi jangan lupa berbuat baik dan berkongsi, kerana korban demikianlah yang diredai Allah. Taatilah ketua-ketuamu dan hendaklah kamu bersikap patuh, kerana mereka mengawasi keselamatan rohanimu sebagai orang yang dipertanggungjawabkan kelak atas perlakuanmu.
Pastikanlah bahwa mereka melakukannya dengan sukacita, bukan dengan duka cita, karena itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Doakanlah kami, karena kami yakin hati nurani kami bersih, ingin hidup bermaruah dalam segala hal. Tetapi aku terutamanya mendesakmu berbuat demikian, supaya aku dikembalikan kepadamu lebih awal. Semoga Allah kesejahteraan yang telah membangkitkan Tuhan kita, Yesus daripada kematian, Gembala domba yang mulia itu, melalui darah perjanjian kekal, melengkapkan kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, mengusahakan dalam dirimu apa yang diredainya, melalui Yesus Kristus, baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku Amin. merayu kepadamu, saudara-saudara, dengan nasihatku ini dengan sabar, karena aku menulis ringkas saja kepadamu. Ketahuilah bahwa saudara kita Timotius telah dibebaskan. Aku akan menemui kamu bersamanya jika dia datang segera. Sampaikanlah salamku kepada ketuamu dan semua umat yang saleh. Saudara-saudara dari Itali berkirim salam kepadamu. Semoga kasih kurnia menyertai kamu semua. Amin. Yes, amin. So, apabila kita baca dalam bab yang ke-13, kita lihat banyak nasihat-nasihat yang ada di sana lah. Dan bagi kamu yang mungkin interested untuk mendalaminya dengan lebih lagi, saya dah buat podcast dan kamu boleh pergi kepada caption di bawah dan kamu boleh dengar podcast di mana saya menerangkan dengan lebih teliti lagi tentang petikan firman ini ayat demi ayat. Nah, mari kita pergi pada persoalan yang kedua daripada bacaan itu tadi kan tentang banyak-banyak nasihat dalam bab ini. Mana satu ataupun beberapa perkara yang berbicara dengan kamu apabila kamu membaca tentang nasihat dalam bab yang ke-13 ini. Mungkin kita bermula kepada Ken dulu. What are something that come to your mind? Ya, untuk persoalan ini saya suka menyentuh tentang bab yang pertama tadi tentang di mana dia mengatakan jangan lupa meraihkan orang asing. Karena dengan berbuat demikian ada orang yang telah meraihkan kepala mereka tanpa mengetahuinya. Sebab di sini saya nyatakan orang asing, kan saya ada sentuh tadi tentang pada soalan pertama tadi kan tentang di mana kita nih ada tidak semua, even dalam church kan, yang datang umat-umat yang datang is not full time pelayan gereja kan, and then that's why saya tengok jangan abaikan orang asing. Maksudnya orang yang ingin mengenal Tuhan kita. Oke. So sebab saya lihat kan di mana kalau kita tengok pattern teaching di mana kalau kita tengok even dalam surat-surat ataupun kitab-kitab yang kita belajar, dia akan menyentuh tentang bab pertama dia akan cakap tentang kemuliaan Tuhan. It will be start macam itulah kan, and then introduction to his mighty, macam dia boleh menyelamatkan, dia boleh juga menghukum kalau kita tengok dalam perjanjian lama, lebih-lebih saya lah yang kita sudah belajar dulu. So lepas tu dia tentang love of God, dia menyelamatkan. But ada yang patut kita lakukan lah, di mana peringatan dinyatakan all these stages kan. Saya tengok kalau saya suka saya kaitkan tidak semua macam yang partisipan dalam church, partisipan dalam camp ataupun group cell dan sebagainya kan, tidak semua yang maksud saya full time. Dia mereka yang kita perlu layani kan, and then orang melayani macam itu maksud saya. So di sini saya tengok kalau kita abaikan orang asing, and then kita tidak mengajar mereka tentang firman Tuhan, so itu waste lah bagi saya kan, itu waste lah. So why should we teach them even dalam sini kan saya tengok saya lihat tiada juga Tuhan Yesus cakap you jangan bekerja di luar. Maksudnya dia tidak prevent kita bekerja, tapi yang penting saya lihat dalam surat Ibrani ini juga yang penting di mana kamu tetap taat dalam pekerjaanmu, tetap taat kepada Tuhan dalam pekerjaanmu. Okay. Sebab di situ kita mempunyai harapan untuk reconcile back to with the Allah, Tuhan Allah. Ya. Okay, thank you very much Ken, thank you very much dekat sana. I think ianya mengingatkan saya juga tentang there are times when apabila saya diterima oleh orang sesama Kristian yang kadang-kadang kita tak kenal sangat, tapi disebabkan hubungan sesama iman kita, mereka menyambut kita dengan sangat-sangat baik dan diterima. Dari sana kita boleh merasakan bahwa walaupun mungkin kita rasa macam Tuhan wujud ke tidak, Yesus itu betul ke tidak, tapi dengan layanan seperti ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan itu ada.
dan saya rasakan juga latar belakang bagi orang penerima surat Ibrani ini juga sangat-sangat relevan sebab kebanyakan mereka ditolak kerana pengenaan dan juga ditolak kerana iman mereka. Alangkah bestnya kalau kita menyambut sesama kita, walaupun kita tak kenal, tapi sesama iman ataupun yang ada potensi untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang diterima, dan di sana, mereka dianiaya, mereka ditolak kerana iman mereka, tapi tetap mereka boleh menerima orang, melayani orang dengan bagus sekali, dan di situ boleh mencerminkan tentang hubungan kita dengan Tuhan lah. Ya, yes, interesting. Lolo, what do you get from this? Oke, dalam banyak-banyak nasihat kan banyak bahwa kita tengok kan tentang di Ibrani 13. Jadi yang mendorong saya adalah di verse yang keempat, yaitu saya baca loh. Yep. Hendaklah perkawinan dianggap mulia oleh semua dan tempat tidur dijaga supaya tidak tercemar, karena Allah akan menghukum penzina baik yang bujang maupun yang sudah berkawin dan mengkhianati pasangannya. Jadi saya ini adalah seorang yang sangat suka wedding, macam tu kan. Sebab kenapa saya suka wedding? Kalau kalau hujung tahun kan orang kawin-kawin kan saya kan busy macam tu kan. Kenapa? Sebab saya suka menguruskan dan saya suka lakukanlah. Sebab dia macam love macam tu kan. Jadi saya sangat memandang tinggi kepada perkawinan macam tu. Saya itu adalah baik bagi saya. Perkawinan itu adalah baik macam tu. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan, ini kita melihat standar Tuhan. Dia katakan dianggap mulia oleh semua macam tu. Jadi di sini mengajar saya untuk hal-hal kekudusan dan juga kita melihat standar Tuhan yang tinggi tentang perkawinan melalui firman Tuhan lah. Kenapa ayah-ayah ini kan dan juga latest juga kita mendengar tentang keadaan perkawinan sekarang macam tu. Mungkin ada orang yang belum berkahwin pun sudah bergaul macam tu dengan boyfriend and girlfriend, dan juga dalam perkawinan juga mereka divorce, ada hal-hal yang terjadi dan berpisah begitu. Jadi minggu ini saya dengan saya punya kami rakan sekerja saya lah, saya suka bercakap dengan mereka dengan ada ide-ide yang saya tanya dengan mereka, apa kamu rasa kenapa orang sekarang ni banyak bercerai, kenapa ada yang hubungan lelaki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saya katakan begitu. Jadi apa yang terjadi? Jadi ada jawaban bagi mereka karena pattern sekarang, kita katakan pattern duniawi sekarang ni kan, pattern dunia sekarang mengiyakan segala cara macam tu, dan mereka tidak memandang, mereka sangat memandang rendah pada perkahwinan macam tu. So kalau kawin, kalau tidak itu dan putus dan berpisah macam tu. Jadi apabila saya balik lagi pada firman Tuhan, tidak, Tuhan punya standard yang sangat tinggi untuk perkawinan. Dan Tuhan juga katakan perkawinan itu mulia. Jadi kenapa kita sebagai orang yang percaya ataupun orang yang lain memandang rendah pada perkawinan? Mungkin karena pattern ataupun trend orang-orang zaman sekarang ini, macam mana tanggapan mereka terhadap perkawinan. Jadi balik lagi kepada firman Tuhan, di mana Tuhan memandang perkawinan itu mulia dan kudus, dan ada kekudusan Tuhan dan standar Tuhan dalam perkawinan macam tu. Jadi itu yang mengajar saya, di mana saya selalu mau meletakkan value yang tinggi untuk dalam perkawinan, bukan hanya sekadar kawin sajalah macam tu kan. Dalam perkawinan juga itu, di sini saya belajar harus memuliakan Tuhan dan harus lagi center dia adalah Tuhan itu sendiri macam tu. Ya. I mean, walaupun sesungguhnya saya belum berkahwin. Belum berkahwin kan macam tu, tapi ini sangat saya sangat terbeban dengan apa yang terjadi di sekeliling dengan teman-teman tentang perkawinan mereka macam tu kan. Tapi lagi sekali saya berbalik kepada firman Tuhan, ya Tuhan menganggap perkawinan itu mulia. Jadi apa yang terjadi di sekeliling saya tidak mau itu efek macam mana saya value perkawinan itu macam tu. Kadang-kadang karena hal di sekeliling kan kita macam tak payahlah, ini tidak perlulah tentang macam ini, tentang perkawinan begitu. Tapi sekali lagi perkawinan itu memuliakan Tuhan. Ya, I mean, ianya at the end of the day, ianya bukan hanya berkaitan dengan orang yang sudah berkahwin, malah orang yang bujang juga berkaitan. Kerana contohnya kalau kita tidak menghormati perkawinan, kadang-kadang orang yang bujang boleh menghancurkan perkawinan orang yang sudah berkahwin. Betul. Dan juga cara kita bercakap tentang perkawinan, ianya boleh mempengaruhi orang di sekeliling kita lah. Dan kerana budak-budak pun mereka kadang-kadang mereka tak belajar daripada apa yang kita cakap, mereka perhatikan how marriage people's marriage life.
keluarga kita sendiri dan sebagainya. No, sorry, sebelum saya berkongsi tentang apa yang saya dapat daripada nasihat ini, I just want to ask kamu dua lah, macam Ken tadi berkata tentang mari kita melayani orang ataupun menyambut orang datang ke tempat kita ataupun dengan baik, dan juga Lolo berfokus kepada perkawinan, sama ada kamu bujang ataupun sudah berkahwin, harus melihat nilai perkawinan itu ataupun kesatuan itu sebagai sesuatu yang high standard. Jadi kalau kita kembali pada persoalan yang pertama itu tadi, Dan, jadi ini soalan cepu mas lah, jawapan dia ya, tapi just tanya juga, jadi apalah, jadi ini juga bermaksud teologi penting lah kan? Betul, ya. Melakukan semua ini. Jadi ya ada ulasan di sana. Kenapa teologi penting? Kembali lagi. Ya, ada ini connection yang kamu nampak antara teologi dengan etika tentang perkawinan ataupun menyambut orang dekat-dekat sini. Ya, jadi sekali lagi pembelajaran akan Tuhan itu penting untuk macam mana kita menilai value perkawinan kita. Jadi saya balik pada saya punya poin lah, kan? Jadi memang pembelajaran akan Tuhan itu penting. Jadi kita melihat macam mana standar yang Tuhan berikan dalam perkawinan itu sendiri. Jadi kita percaya ini yang Tuhan maukan dan kita beriman, yes, saya perlu lakukan seperti apa yang Tuhan mau, dan aplikasinya, dan kita menghargai dan lebih memahami apa yang Tuhan mau, seiringan apa yang Tuhan mau dalam perkawinan, begitulah, dan kita mengikuti standar Tuhan. Jadi memang perlu pembelajaran akan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam apa yang Tuhan tekankan, letakkan, tekankan untuk perkawinan itu penting. Ianya sangat-sangat penting, sehingga ianya dimulakan dengan kejadian bab yang pertama. Dua menjadi satu, itu perkawinan yang pertama dalam Ken, what do you think about this? Any thoughts? Ya, saya mau ikut dengan Lubiana tadi itu. Tapi ya, kalau kita tengokkan, bagi saya etika bermula dari mana? Macam mana kita tahu etika kita betul, kan? Nice question. Yes. Macam mana kita tahu etika kita betul? Sebab kalau kita backward apa yang kita belajar dekat soalan pertama tadi, di mana teologi come first, iman, dan etika. Cara kita practical kita punya Christian life dalam kehidupan kita lah, outside inside church, macam tu. So daripada etika, kalau kita pergi terus pada teologi, dia adalah sangat penting. Sebab kalau tanpa teologi, tanpa firman yang kita belajar adalah satu teologi, kan? Because the introduction to the Tuhan kita, Pak. So without that great foundation, kita tidak tahu apa etika yang bagus. Sebab semua contoh-contoh etika-etika yang bagus, etika-etika yang menyalahi yang tidak berkenan di mata Tuhan sudah dinyatakan semuanya daripada bab pertama, daripada Perjanjian Lama. So daripada situ kita melihat what is the etika yang bagus sebagai seorang Kristen, macam tu. Walaupun sekarang ini pada Perjanjian Baru kita menekankan kepada iman, tapi kita tidak membuang dari Perjanjian Lama. Kita mempelajari semua etika bagus, semua etika yang tidak juga berkenan di mata Tuhan daripada Perjanjian Lama. So dia bagi saya kan, saya bukan menyatakan tentang etika perkawinan penting. Semua etika sebagai seorang Kristen penting. Tapi di mana asal etika kita tuh? Memang daripada teologi. Nah, itu yang saya lihat. So that is why it's sangat-sangat important. Just mau bawa kita kembali pada pasal teologi itu tadi, pengenalan tentang Tuhan yang benar, dan sebagai orang Kristen kita pergi pada Alkitab. Karena kalau kita hanya berfokus kepada etika saja, ianya akan jadi seperti pendidikan moral saja. Dan kalau kamu baca surat Ibrani, saya baca bab yang ke-13 saja, tanpa membaca pada bab pertama sampai bab yang ke-12, it doesn't make sense. Ataupun ianya hanya menjadi pendidikan moral saja. Dan bab yang ke-13 ini, sebab kita sudah katakan banyak perkara yang dibincangkan dalam petikan ini, tapi kita berfokus kepada apa yang menyentuh kita lah. Tapi sebenarnya banyak. Dan kalau kita hanya pegang kepada bab ke-13 saja, tanpa melihat bab pertama hingga bab yang ke-12, ianya pendidikan moral saja lah. You can get this from other teaching dan sebagainya. Now, for me, nasihat yang menyentuh saya ialah lebih kepada kepimpinan lah. Yaitu, dan kalau saya perhatikan daripada ayat ke-7, dan juga ayat yang ke-7, dan juga ayat yang ayat ke-7 dan juga ayat yang ke-17, itu dua petikan yang menerangkan tentang kepimpinan lah. Dan kalau saya simpulkan dekat sini, sebagai seorang pemimpin, pertama harus menyampaikan firman Allah, dan itu sangat-sangat penting. Kedua, harus hidup yang boleh diteladani ataupun iman yang boleh diteladani oleh orang. Ketiga, yaitu mengawasi ataupun menjaga keselamatan orang yang di bawah
pimpinan kita. Dan yang keempat, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Oh, itu sangat-sangat penting. I think it's a very good reminder lah, kena buat pelayanan dengan sukacita, dengan teladan, iman teladan, menyampaikan firman Allah dan mengawasi keselamatan rohani orang yang di bawah pimpinan kita. Dan oleh itu, dan satu ayat yang become amaran lah, ataupun sesuatu peringatan, kerana setiap kita, tapi lebih-lebih lagi pemimpin, tapi setiap kita akan dipertanggungjawabkan tentang perbuatan kita dengan orang lain. Dan hasil dia ialah orang akan mematuhi pemimpin dan juga akan taat kepada pemimpin. Tapi itu hanya terjadi kalau kita melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan, dan we cannot demand respect. Kita tak boleh minta orang taat kepada kita. Kita tidak boleh minta orang patuh kepada kita kalau kita tidak melakukan apa yang sepatutnya seorang pemimpin lakukanlah. So for me that is a reminder, dan pada masa sama memberi dorongan yang sangat-sangat kuatlah kepada kita sebagai pemimpin yang mungkin melayani sepenuh masa, tapi semua kita juga sebenarnya, all of us is a full-time worker, regardless either in secara langsung ataupun secara tidak langsung, semua kita dipanggilkan untuk menjadi kesaksian. Tetapi dalam sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, saya juga melihat beberapa nasihat-nasihat yang agak mencabar lah. Contohnya, ini saya sendirilah, just want to be vulnerable. Satu yang mencabar bagi saya lah, menyambut orang asing. Sebab pada masa sekarang kita banyak was-was. I don't know dengan kamu orang lah. Kadang-kadang kita was-was dengan orang. Saya tak berapa kenal orang ini, mau sambut dia ke dan sebagainya. Sebab petikan firman ni katakan menyambut orang asing. Maksudnya kamu tak kenal pun orang ini. Jadi, I don't know either dalam kehidupan in practical life, I don't know, susahlah bagi saya untuk melakukan hal ini, cabaran. Dan cabaran yang kedua ialah mengingatkan orang yang terpenjara ataupun dianiaya oleh kerana iman mereka. Sebab saya sendiri rasa takut untuk berjumpa dan juga tidak mengenali orang yang sebegitu. So itu yang mencabar bagi saya. Dan 3 perkara yang sangat-sangat diperlukan pada masa sekarang ialah pertama tentang kesucian seksual dari merangkumi marriage. Kedua iaitu harus berasa cukup ataupun jangan cinta akan wang. Dan yang ketiga sangat penting pada masa sekarang juga ialah ajaran-ajaran palsu tu harus dijagalah. So these are the things that come to my mind. Okay, sebelum kita beralih kepada soalan yang seterusnya, is there any penambahan? Apa lagi yang nasihat-nasihat yang kamu perhatikan sebagai ini berbicara dengan saya? Oh, this makes sense. Oh, ini. Ya, suka sebut tentang ayat ke-7 dengan 17 tadi tentang leadership. Memang bukan orang Olila saya tadi kan, saya memang yang dilayani bukan yang melayani kan, so saya dari luar, perspektif luar, maksud saya kan perspektif luar. Kami pun berdosa juga, bro. Ya, ya bagi keadaan-keadaan mereka yang seperti yang apa yang saya cakap tadi kan, leadership yang kalau kita tuju kepada yang 17 tadi lah, yang paling saya yang bekat, yang kait mengait dia lebih tinggi lah. Pastikanlah bahwa mereka melakukan dengan sukacita, bukan dengan duka cita. It happened to us juga mungkin di satu masa di mana kita ingin kita mau berfellowship bersama-sama dengan umat-umat yang lain kan, kita pergi gereja ni, tapi after kita pergi gereja kan, and then suddenly kita jumpa dengan pelayan-pelayan gereja ni, saya anggap sebagai ketua-ketua gereja lah, ketua-ketua church macam tu kan, ataupun ketua-ketua fellowship lah. And then suddenly it felt that macam macam tidak ikhlas dia orang ni, maukah saya berfellowship dengan dia orang mereka ni. That's why yang saya lihat tadi sangat penting kalau kita kaitkan juga dengan poin pertama saya tadi, di mana melayani orang asing kan. Sebagai seorang yang tidak tetap dekat satu tempat, saya akan pergi few years, saya akan pindah pergi tempat lain, few years saya akan pindah tempat lain kan. So saya akan berjumpa dengan pelbagai people lah, kebanyakannya yang kalau kita, let's say saya mau pergi this church, I want to try this church untuk berfellowship bersama since kita seiman kan. So suddenly penerimaan dia macam kau dah pun tidak juga apa-apa kan,
kau tiada pun tidak juga efek dengan kerja kami bah, macam tu. So it's happen sebenarnya, not just in a certain location. Saya rasa kita mengalami. That's why bagi saya kan, kalau yang ini kira promote Doc dan Deep. Nah, that's why dalam Doc dan Deep is very sukacita kalau kamu try to join us, and then you will see what I means lah. So that's why kamu akan lihat muka yang sama setia di dalam Doc dan Deep. Right. Gitu. Alright, thank you Ken, thank you very much. Promo masuk. Promotion code ada di bawah ini. Siapa-siapa yang mau boleh key in. Alright, Lolo ada apa-apa lagi sebelum kita pergi? Tiada. Alright, thank you very much. Sebenarnya banyak lagi petikan yang kita boleh perhatikan di sini. Now let us go into bagaimana penulis surat Ibrani ini dia mengakhirinya dengan doa. Dan kalau kamu perhatikan mula-mula dia mendoakan kepada dia minta doa prayer item kepada penerima surat Ibrani, kemudian dia mendoakan kepada mereka lah. Jadi bagaimana penulis ini mengakhiri surat dengan topik doa boleh mendorong kita pada masa sekarang. Dan bagi saya satu perkara yang sangat-sangat menarik apa yang saya perhatikan tentang penulis surat Ibrani ini kan, kita masih tak tahu siapakah dia, tapi saya melihat kerendahan hati dia. Saya melihat bahawa dia sudah ada rancangan apa yang dia akan lakukan, apa yang dia mau lakukan selepas ini, dia ingin berjumpa dengan mereka, tetapi dia tetap juga minta doa daripada umat yang penerima surat Ibrani ini. Dan satu humility, dan yang kedua saya melihat bahawa dia juga tidak lari daripada, dia juga perlukan doa, sokongan doa daripada umat gereja di dalam surat Ibrani ini. Dan saya melihat bahawa tidak kira manapun kedudukan kita kan, semada kita penulis firman Tuhan seperti penulis ini, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes dan sebagainya, mereka tetap juga minta lingkupi mereka dengan doa lah. Itu one thing yang saya dapat. Another thing saya simpan dulu lah kan. How about Lolo, what you have learned this tentang doa? Ya, tentang doa ini di sini saya melihat penulis secara manusiawinya kita memang memerlukan satu dan yang lain. Kita yang mempunyai iman yang sama kepada Tuhan, kita memerlukan satu dan yang lain. Bukan, walaupun dia melakukan pekerjaan Tuhan, kan, contoh kan, so dia macam yang Richard katakan, more or less, saya punya respon, tetapi dia masih memerlukan dorongan ataupun sokongan daripada orang lain. Walaupun sesungguhnya, yang ini yang paling best dia katakan, doakanlah kami karena kami yakin, dia katakan kami yakin hati nurani kami bersih, ingin hidup bermarwah dalam segala hal, dia katakan macam tu. Kami yakin dia tahu apa yang dia lakukan, macam tu Pak. Tetapi masih lagi dia memerlukan orang juga untuk mendorong, untuk mendoakan dia macam tu. Jadi di sini saya melihat hubungan yang sangat baiklah, di mana saling memerlukan satu dan yang lain macam tu. Jadi saling kebergantungan dalam iman percayalah dalam Tuhan macam tu. Jadi karena mereka saling mendoakan, penulis mendoakan penerima surat ini dan mereka juga saling mendoakan lah begitu. Jadi untuk saling menguatkan teguh dalam Tuhan, dan Tuhan juga menjadi fokus bagi mereka lah begitu. Dan saya teringat kalau ada satu yang kita selalu sebut, kalau kita ramai-ramai kan kita akan lebih kita boleh cepat berjaya macam tu. Kalau kita ramai-ramai, kalau ada cobaan ke apa kan kita tidak mudah jatuh. Tetapi apabila kita seorang, kita memang akan ada sangat potensi sangat tinggi untuk kita jatuh lah begitu. Jadi di sini saya melihat sikap penulis saling bergantung dalam orang yang iman percaya pada Tuhan macam tu. Ya. Memang dalam kita punya Bible study mostly kita fokus kepada mengkaji firman lah. Tapi di akhir Bible study kita juga mendoakan satu dengan yang lain. Dan Bible study is tidak cukup, maksud saya is not the whole thing sebagai kehidupan orang Kristian. Kalau ada masa juga berkumpullah dengan saudara seiman yang ada untuk saling mendoakan satu dengan yang lain kan. Prayer meeting jarang orang pergi, tapi prayer meeting sangat-sangat penting. If we really believe, kembali balik pada teologi. Kalau kita betul-betul percaya teologi bahwa Tuhan mendengar doa kita dan kita harus berdoa, dan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Yesus sendiri berdoa apabila dia datang ke dunia. Dan kalau itu sangat-sangat penting, why? Kenapa kita melihat macam prayer meeting itu seolah-olah benda yang tidak berapa penting? Tapi penulis ini saya sangat didorong. Kalau kita pergi pada Ibrani bab yang pertama juga, dia seolah-olah ada, walaupun dia mulakan terus dengan siapakah
Yesus Kristus itu dan sebagainya. Tapi di akhirnya dia tidak akan lupa untuk menutupnya dengan doa lah, which is tradisi kita, tradisi yang bagus untuk menutup dengan doa. Ken, what yours? Ya, pasal doa nih kan, kita tengok this doa yang the last pages lebih salah kan, doa selalunya berlaku diakhiri setiap fellowship diakhiri dengan doa macam itu kan. Tapi saya lihat kan, kalau kita tengok the earliest punya daripada chapter 1 Ibrani kan, yang ianya menyentuh tentang nasihat kan, kebanyakannya tentang nasihat-nasihat, tetap beriman kepada Tuhan, something like that. Tapi ya kena ingat, nasihat bukan sesuatu yang senang diterima. Nama dan nasihat kan. So that's why the first ayat doa yang daripada 20 hingga 21 menyatakan tentang semoga Allah kesejahteraan telah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian melalui gembala domba yang mulia itu melalui darah penyajian mengkalkan kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, mengusahakan dirimu apa yang diredainya melalui Yesus Kristus bagi kemuliaannya selama-lamanya. Amin. Dan lepas tu dia cakap, aku merayu kepadamu saudara-saudara, dengarlah nasihatku ini dengan sabar. Exhortation. Ini satu nasihat, surat satu nasihat. Okay? I give you the authority, not give you the authority lah. Saya doakan kamu melalui authority Tuhan. Okay? Kau dengar nih nasihat saya dengan sabar, macam tu. So which mean saya boleh lihat keikhlasan daripada penyampai ataupun penulis surat ini, di mana dia betul-betul ingin penerima surat ini kukuh dalam iman kepada Tuhan. Sebab semua sudah disentuh. Dia cakap, saya tidak ada certain ayat di mana dia cakap, saya tidak dapat mau rewind semua balik perjanjian lama kepada kamu orang pada masa ini. Masa saya sangat singkat. Even di sini dia tulis sangat singkat, menulis sangat singkat. Tapi saya percaya kamu orang sudah faham, sudah sebati dengan kamu orang, sudah all the firman-firman yang dari perjanjian lama. Kamu orang semua sudah sebati, dia juga. But kamu orang kena bersabar. Ini adalah satu nasihat ataupun teguran macam itu. And then saya lihat kan tentang Timotius ini adalah satu karakter yang penting. And then which mean they come back. And then satu lagi yang saya very di mana Sister Loviana tadi menyebut tentang mana tu ya? Hilang. Saya yakinlah, doakanlah kami karena kami yakin hati nurani kami bersih. Dia macam mana kalau seorang penyampai, dia cakap dia sangat ikhlas untuk menasihatkan kamu, supaya tetapi kamu kena terima nasihat ini dengan sabar. Saya percaya hati nurani kami bersih. Kami percaya kami dekat dengan Tuhan, macam tu. So ya, doa ini sangat-sangat strategik, di structure disusun dengan atur yang ya wow lah, saya cakap. Sudah kata-kata. Tapi kita daripada sini kan kita boleh tengok keikhlasan dia, macam kalau asik even dalam surat-surat ataupun firman-firman yang kita belajarkan, memang dia cakap Tuhan mulia tinggi, bertata kan tinggi, and then ada juga menyatakan lepas tu the structure will be the second one will be Tuhan boleh menghukum. Kalau kamu melakukan zina, melakukan perkara yang tidak berkenan di mata Tuhan, Tuhan boleh menghukum. Tetapi dekat bawah Tuhan boleh menyelamatkan lagi. Dia syarat-syarat yang dia akan menyelamatkan. So this structure yang dia gunalah saya lihat sini. Yep. So bukan hanya pendek kata, bukan hanya just menegur saja, tapi dia juga memberi dorongan kepada mereka lah. So there is a balance in his writing during this time. Another thing yang saya perhatikan tentang berkaitan dengan doa juga, saya melihat bahwa penulis ini banyak sekali lagi, dia sangat dipenuhi dengan kerinduan dia lah tentang Yesus Kristus. Kalau kamu baca tentang doa dia kepada mereka, dia katakan ayat yang ke-20 hingga ayat ke-21 itu tadi yang sudah dibaca, tapi saya baca bahasa Inggeris dah supaya nampak macam berbeza sikit. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep,
equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Dan di sini kita melihat, wow, dia menekankan lagi tentang dalam doa tentang darah Yesus Kristus. Dia sudah bincangkan sebelum ini kan, the blood of the covenant. Dia menceritakan bahwa Yesus ialah Christ, yaitu Messiah, yaitu penyelamat. Dia juga menyatakan bahwa Yesus ialah the great shepherd, shepherd of the sheep, yaitu gembala antara ketua-ketua gembala. Dan itu sangat penting sebab dalam perjanjian lama Tuhan dipanggil sebagai gembala, tapi di sini Yesus dipanggil sebagai gembala. Dan sekali lagi dikatakan melalui Yesus Kristus. Dan all this, apabila dia mendoakan kepada mereka, kita melihat the center of theology dia dan iman dia ialah berfokus kepada Yesus Kristus semula. Dan saya suka dengan apa yang Ken kongsikan tadi juga, yaitu dia bukan hanya bagi nasihat, dan dia sudah cukup bagi nasihat dengan mereka, cukup padat, walaupun ringkas tapi cukup padat, tapi dia tetap juga berakhir dengan doa, sebab dia percaya bahwa bukan hanya bercakap saja, bukan hanya memberi nasihat saja, tapi dia gunakan doa juga untuk menguatkan iman mereka pada ketika itu dan berfokus semula kepada Yesus Kristus. Dan itu salah satu doa yang sangat-sangat menarik lah, salah satu yang saya perhatikan di sini. Lolo, ini ada penambahan lagi yang kamu boleh perhatikan di sini tentang doa? Pernahkah kamu, kalau kamu orang mendoakan kamu ataupun kamu saling mendoakan satu sama lain, kamu dengarkah apa yang orang mendoakan untuk kamu? Kamu dengarkah? Ya. Selalunya saya akan dengarlah apa yang contohnya kalau kita saling berdoa kan saya akan dengar apa yang mereka doakan, contoh. Tapi lah masa sama saya berdoa lah, contoh. Jadi saling mendoakan kan, apabila kita saling mendoakan dan kita mendengar apa yang mereka doakan kan, di sini menambahkan iman kita, contoh. Karena kita dikuatkan karena doa mereka mesti katakan dalam nama Yesus. Di sana kita ada peneguhan, ada nama Yesus Bapa yang berkuasa. Jadi apa doa yang didoakan itu kita percaya dengan iman bahwa kita kuasa Tuhan bergeraklah, kuasa Tuhan ada begitu, bergerak. Kuasa Tuhan ada. Jadi itu yang sangat best kalau tentang hal berdoa kan. Jadi ada keyakinan dan keteguhan akan Tuhan kalau kita saling mendoakan satu sama lain, dan pastinya iman kita ditambahkan lah. Ya, itu yang sangat interesting bagi saya kalau kita saling mendoakan lah, ya. I think you see ya, kalau kita cakap bahwa sekarang zaman internet, teknologi, dan kita ada WhatsApp dan sebagainya. Baru ini pun kita ada rakan yang mengalami suatu loss in her life, dan kita juga saling mendoa satu sama lain. Dan macam mana kita mendoakan? Memang kita mendoakan secara macam ni, live, kita boleh doakan live, tapi salah satu lagi dengan typing kan. So typing yaitu menulis lah, aka menulis. Doa juga boleh digunakan dengan cara menulis. WhatsApp melalui sekarang, kamu doa dan juga pada masa sama kamu typing, menulis in words. Dan doa juga boleh didoakan dengan menggunakan firman ataupun ayat lah, menggunakan ayat untuk kita berdoa. Dan this is exactly yang digunakan oleh penulis surat Ibrani ini. Saya rasakan dia bukan hanya mendoakan mereka dengan macam menulis ini saja. Saya rasakan sebelum dia menulis lagi dia sudah berdoa, ataupun semasa sebelum dia mengarang ini dan diinspirasi oleh Roh Kudus, dia memang sudah mendoakan mereka. Tapi di sini juga dia menulis, maksudnya the written words yang ditulis untuk mereka baca pada ketika itu. Dan itu juga doa. I mean, pada masa sekarang pun we can type kan dalam WhatsApp, kita type doa itu, dan saya rasakan itu alkitabiah. Meskipun sekarang kita boleh ada emoji kalau kita sudah menerima doa itu. Tapi kalau kau sentuh tentang berdoa kan, macam si penulis ini tadi kan, saya dapat rasakan di setiap chapter yang dia tulis dalam hati dia berdoa tuh. I mean because saya betul-betul merindui macam keikhlasan saya untuk memberikan nasihat yang saya rasa ialah nasihat, kita tahu firman daripada diilhamkan daripada Roh Kudus kepada penerima apa. Saya dapat bayangkan di setiap dia menulis itu kan, diiringi dengan doa yang even dia tulis kan. Kadang-kadang kita pun boleh, kadang-kadang kalau saya naik dalam saya menyediakan something yang kalau dalam pelayanan kita dalam macam melayani di Download, berdoa juga supaya di setiap apa yang saya tulis itu betul-betul datang daripada Tuhan melalui keikhlasan saya untuk melayani penerima surat ini tadi Pak. Itu yang saya lihat lah. And then doa, kalau kita lihat dulu kan
doa ini adalah satu yang sangat personal dengan Tuhan, Pak. Which mean, Richard katakan tadi yang doa didengar oleh Tuhan, Pak. Direct communication, Pak, sebenarnya. Walaupun reply dia mungkin hari ini ataupun esok, but it's direct communication dengan Tuhan. Then actually is very powerful lah sebenarnya. Walaupun kalau Lolo tanya tadi tentang kalau kamu dengar kalau orang berdoa kepada kamu. Saya ada beberapa faktor yang saya tidak dapat listkan, tapi saya memang dengar. Sebab satu, saya mau belajar macam mana mendoakan. Kedua, saya mau tahu macam mana doa itu dituturkan lah. Sebab kadang-kadang kan ada yang tersasul kan, ada kan, tapi jangan aminkan. Jangan aminkan benar-benar doa yang kadang-kadang tersasul, ada. Macam orang yang tidak biasa berdoa kan, kalau kita suruh dia berdoa, maybe ya dalam hati dia doa, dalam hati dia betul tidak tersasul lah, tapi apabila mulut bercakap mungkin tersasul macam itulah. So saya mendengar orang berdoa untuk saya mendengar kalau dalam grup saya akan dengar macam mana orang berdoa, sebab di situ saya belajar macam mana untuk berdoa lah, macam itu. Selain daripada apa yang kita lihat dalam sini lah. And then kalau kita mau berdoakan, memulakan dengan ayat 20 dengan 21 is very strong punya prayer lah kan. Alright, thank you very much. Lolo, ada apa lagi before we go? Dan satu yang saya perhatikan juga sementara Ken tengah berkongsi itu tadi, saya juga pikirkan dia katakan doakanlah kami, pray for us. Dan itu juga doa juga membawa kita kepada bukan hanya penulis dengan penerima, tapi juga penulis dan juga rakan-rakan penulis mereka yang lain dan rakan-rakan sepelayanan penulis ini, dan semuanya terlibat sekali. Dan apabila kita membawa kepada doa, ianya bukan hanya antara kita dengan Tuhan ataupun hanya kita dengan orang itu, tapi juga semua kita yang terlibat yang di dalam permintaan ataupun prayer item itu sendiri. Doakanlah kami, dia katakan. So doa Bapa kami di syurga. Kan Yesus, apabila murid Yesus tanya dengan Yesus, macam mana kami mau berdoa? Yesus katakan, Bapa kami yang di syurga. So even private prayer pun kita tetap berdoa untuk kami, Bapa kami yang di syurga. So ianya melibatkan kita dengan sesama iman kita. Now, as we close this, that kita sudah habis dalam Ibrani bab yang ke-13. Sekali lagi we want to menekankan supaya continue to baca surat Ibrani. Saya harap perbincangan ini boleh spark your interest, dan kalau Tuhan berkenan boleh menggunakannya untuk you question more about the word of God, dan juga menilai apa yang dan ini yang kami pelajari lah, dan mungkin apa yang kamu pelajari mungkin lebih lagi daripada itu. But untuk mengakhiri kita punya perbincangan ini, saya ingin akhirinya juga dengan Ibrani bab yang ke-13 ayat yang ke-25. Dia berkata, semoga kasih kurnia ataupun the grace of God menyertai kamu semua. Kepada Lolo, kepada Ken, kepada Dex, Press, dan juga mereka yang ada masuk dan join kita dalam discussion ini. Semoga kasih kurnia kepada kamu pendengar dan juga penonton menyertai kamu. Amin. Amin. Dengan itu kita berjumpa dalam buku yang seterusnya. Goodbye everyone.